الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bulan yang saya tetapkan, kata Allah, untuk menunaikan puasa itu, yang saya wajibkan dengan turunnya ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, maka saya wajibkan puasanya sebulan, berlangsung bulannya disebut dengan Ramadan. Saya namai Ramadan, kata Allah, bukan sekedar menunjuk pada waktunya saja, tapi di bulan itu saya akan ampuni dosa-dosa hamba-hamba yang bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para ulama memaknai Ramadan berasal dari kata ramadha, yaitu panas yang sangat terik membakar. Kalau panasnya semakin membakar dan menghanguskan semua benda di sekitarannya sampai tidak menyisakan satu apapun, bahkan debunya pun berterbangan tidak tampak sekali bekasnya, maka tambahkan alif dan nun di ujung katanya untuk merubah pada bentuk superlatif, atau di ilmu nahwu disebut dengan sirah mubalaghah. Ramadha ditambah alif dan nun, maka katanya berubah menjadi Ramadan. Bulan ini disebut dengan Ramadan karena di bulan ini, kata para ulama, berpeluang Allah membakar hangus, menghabiskan, menghapuskan semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan hamba tanpa kecuali. Pemaknaan ini yang disampaikan oleh para ulama bukan sekedar kalimat-kalimat biasa, tapi diambil berdasarkan keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, di hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 38, saat Nabi menyampaikan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mampu menunaikan puasa di bulan Ramadan, kalimat Ramadannya muncul lagi, man shama ramadhana. Padahal Nabi bisa mengatakan man shama imanan wa ihtisaban. Kenapa kalimat Ramadannya dimunculkan lagi? Untuk menegaskan makna di firman Allah bahwa di bulan ini ada peluang-peluang untuk diampuni semua dosa-dosa. Dari mana taunya tafsirnya Ramadan mengampuni semua dosa? Lanjutkan hadisnya, imanan wa ihtisaban. Siapa yang menunaikan puasa karena Allah, yakin, bukan karena yang lain. Bukan karena ikut-ikutan orang puasa, saya ikut puasa. Bukan karena di jadwal puasa, saya puasa. Bukan karena ingin hanya sekedar ikut puasa, tapi karena Allah saya kerjakan. Wahtisaban, lalu di sela-sela itu saya bermohon kepada Allah untuk memberikan pahala. Dan ihtisaban seakar dengan kata muhasabah. Hasaba yuhasibu muhasabatan, ihtasaba yahtasibu ihtisaban. Keduanya berakal dari kata hisab. Hisab itu artinya menghitung, mengevaluasi. Jadi di situ Anda menghitung pahala. Yang mau ngitung pahala, kata Allah dalam lisan Nabi di hadis qudsi, Kitabus Siyam, Sahih Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama, sebelah kiri di kitabnya sebelah atas. Kalau Anda ingin menghitung pahala, kata Allah di hadis qudsi, kullu amal ibni Adam, setiap pekerjaan anak Adam itu, semua amalannya dilipat gandakan, yudha'af min asyratin ila sab'imi'atin ajrin, dari 10 sampai dengan 700 kali lipat. Jadi standar amalan itu kalau dikerjakan, yang paling standar pahalanya 10. Dari mana Ustadz ini 10 kalimatnya? Hadis qudsi. Apakah ada di Quran? Ada. Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipatnya. 10 itu bisa dikalikan 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun sampai dengan ke ujungnya. Jadi itu batas rendahnya 10. Ya, siapa yang mengerjakan kebaikan, batas pahala paling rendahnya 10 sampai 700. Hadis qudsi ini berkesesuaian juga dengan firman Allah di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-261. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf, Allah memberikan gambaran orang yang infak beramal saleh itu pahalanya bisa sampai 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang berinfak itu di jalan Allah, niatnya karena Allah, diumpamakan seperti menanam benih. Ya. Kamathali habbah, menanam satu biji. Ambatat sab'a sanabil, setiap biji tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, setiap tangkai menghasilkan 100 biji baru. Di 1 kali 7 kali 700, maka
pahalanya itu antara 10 sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Khusus untuk puasa Ramadan itu pahalanya ukurannya bukan 10 sampai 700 lagi, kata Allah, pahalanya sesuai dengan apa yang saya tetapkan, lebih daripada 700. Paling minimal wal hasanatu bi asyri amsalihha, kalikan lagi 10 kali lipat. Jadi kalau biasanya 10 kali 10 lagi, biasanya 700 kali 700 lagi. Anda infak sekarang 1000, nilainya kalikan 700. Anda infak Ramadan 700 kalikan 10 kali lipat lagi. Jadi kalau Anda ingin hitung-hitungan, kata Allah, silakan hitung. Baca Quran, satu hurufnya sekarang 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah dapat setiap hurufnya 10 kebaikan. Setiap huruf. Anda baca di Ramadan kali 10 lagi. Jadi 100. Anda baca malam Jumat Ramadan surah Al-Kahf. Ayo hitung setiap hurufnya, kalikan 100. Jadi kalau Anda pengen hitung-hitungan silahkan, banyak pahalanya. Tapi ihtisab juga menghitung dosa yang pernah Anda kerjakan selama hidup. Dia ada orang yang saat masuk Ramadan ketika puasa dia hitung-hitung dosanya. Ya Allah, saya yakin dalam setiap amalan Kau berikan pahala, tapi juga saya punya keyakinan dosa saya lebih banyak daripada kebaikan yang pernah saya kerjakan. Maka saya mohon ampuni dosa-dosa saya, ya Allah. Begitu Anda keluarkan kalimat tadi, air mata Anda kemudian keluar, hati Anda kemudian bergetar, maka apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosanya sampai detik itu dia bermuhasabah, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa. Jadi kalau nanti sedang bermuhasabah, jangan cuma istighfar, tapi diingat dosa apa yang pernah dikerjakan. Dosa pada orang tua, rinci satu-satu. Dosa pada orang tua, pada ayah, pada ibu, pada pasangan hidup, suami ke istri, istri ke suami. Dosa ke anak-anak. Jangan-jangan anak-anak ini sekarang menjauh dari Allah. Maaf, malas-malasan sholat bukan karena malas, karena antum gak pernah ngajarin dulu. Antum tuh terlampau sibuk, disekolahkan di sekolah yang tidak pernah mengajarkan sholat. Baru setelah antum sepuh merasa menyesal. Jadi jangan salahkan anak dulu. Antum marah-marahin anak, kenapa susah sholat? Kenapa antum susah ngajarin dari dulu? Kenapa Anda tidak mencontohkan? Istighfari, 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 istighfari. Minta ampun, minta ampun, minta ampun. Dosa dengan tetangga, dosa dengan kerabat, dosa dengan kawan, dosa yang tak terlihat, dan puncaknya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Anda kemudian ingat-ingat sampai meneteskan air mata, itu semua dosa diampuni. Kalau sudah diampuni, maka Anda akan dijaga dari perbuatan maksiat, dan yang kurang baik tadi akan dikembalikan, ditukar dengan yang lebih baik. Itu tandanya. Jadi kalau dosa diampuni, misal mata itu pernah melihat yang tidak baik, diampuni nih, tobat, menetes air mata. Ketika diampuni, maka mata ini akan ditukar oleh Allah fungsinya dari yang tidak baik, dihilangkan tidak baiknya, diarahkan pada yang baik-baik saja. Jadi kalau sudah bertobat, tobatnya benar, itu yang tidak baik itu sudah alergi. Melihat yang tidak baik sudah nggak mau. Ya maaf, menatap yang tidak baik, wah sudah nggak bisa. Sensitif matanya, sensitif pada yang negatif, langsung pindah. Tapi pada kebaikan senang. Lihat orang ngaji, pengen ikutan ngaji. Lihat masjid, pengen i'tikaf. Lihat orang baca Quran, pengen menghafal. Nanti kalau mata itu sudah mendapatkan hidayah, maka semua yang dilihat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sampai ke telinga, sampai ke lisan, sampai ke ujung kaki. Kemarin Masya Allah saya di sini kajian terbatas itu dengan teman-teman Pang, Anda bayangkan. Dan mereka hijrah, lalu mereka rubah kalimatnya menjadi pengajian. Luar biasa, Pang tambah ajian jadi pengajian. Di sekarang mereka berhijrah, Masya Allah luar biasa. Saya mau kasih tahu ya, anak Pang aja udah ikut pengajian. Masa antum yang bukan anak Pang gak ngaji? Ya, di sekarang pelaku maksiat sudah tobat. Kalau ada orang baik-baik jadi berubah maksiat, ada yang salah dalam dirinya. Ayo, orang-orang sudah jadi jujur, masa yang jujur mau curang? Orang-orang sudah sabar. Orang-orang sudah sabar, masa yang sabar mau marah-marah? Orang-orang sudah tawadu, maka saya tawadu mau sombong. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bisa menggugurkan dosa-dosa. Paham? Malamnya Al-Bukhari nomor hadis 37. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mampu bangkit di malam Ramadan, menunaikan salat dengan baik, di sela-sela salatnya ikhlas dia kerjakan saat salat, di sela-sela salat 2 rakaat berhenti, 2 rakaat berhenti, ihtisaban. Dia bermuhasabah, mengingat dosa-dosanya.
bermohon pahala kepada Allah, lalu tobat dari dosa-dosanya. Dia katakan, perhatikan kalimat Nabi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, sifatmu mengampuni semua dosa, Engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf. Sekarang saksikan hamba memohon ampunan kepadamu. Engkau Maha Pengampun dan mencintai hamba-hambamu yang minta ampun. Sekarang mohon saksikan hamba minta ampun kepadamu. Minta. Begitu Anda mohonkan dengan khusyuk saat-saat tarawih itu, lalu Anda bermohon dengan benar, kata Nabi, seketika itu dosa Anda akan diampuni. Jadi kalau siang berbuat dosa selesai, kalau malam berbuat dosa diampuni, tinggal tidur. Begitu Anda istirahat, sudah nggak bawa dosa. Makanya orang-orang yang tidur tanpa dosa itu tidurnya tenang, Pak, Bu. Banyak orang gelisah itu cuma dua saat tidur gelisah. Satu karena dunia, yang kedua karena maksiat. Jadi kalau Anda terlampau mikirkan dunia, capek ke bawah tidurnya. Orang sudah istirahat, ini masih memikirkan dunia. Bahkan dalam tidurnya masih ngobrol dunia. Gajiku kapan dibayar? Gajiku kapan dibayar? Dalam tidur. Jadi kalau tidur saja sudah tidak menjadi nikmat, maka kapan istirahatnya? Sama dengan pelaku maksiat. Ada orang yang bahkan dalam tidurnya masih mencela orang lain. Gara-gara kamu ini, katanya, nunjuknya ke istri dia saat tidur. Jadi kalau dalam tidur saja tidak bisa bertaubat, maka kapan Anda bisa mendekat kepada Allah? Nah, ada orang-orang yang tidurnya enak. Ya, makanya Nabi mengajarkan sebelum tidur istighfar. Selevel Nabi istighfar 70 sampai 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baca ayat kursi, baca al-ikhlas, baca al-falaq, baca an-nas, baca al-mulk, baca. Begitu Anda baca, demi Allah saya katakan, tidur tenang antum. Tenang. Kalau Anda tidak bangun lagi esok harinya, nikmat tidurnya. Nikmat. Saking nikmatnya kan nggak bangun, ya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Selesai. Dan selesainya itu enak. Sudah taubat, dosa diampuni, terus mau tidurnya baca doa, dapat pahala. Anda bayangkan, sebelum tidur taubat dosa diampuni, akan tidur baca doa, dapat pahala. Begitu meninggal dalam tidur, surga. Ya, kenapa? Karena dosanya sudah tidak ada. Pahala dapat ditampakkan oleh Allah. Jadi orang-orang itu saat nanti menjelang wafatnya, sakaratul maut, itu ditampakkan kebiasaan-kebiasaannya. Kalau ke masjid ditampakkan, kalau rajin baca Quran ditampakkan, kalau ahli maksiat ditampakkan maksiatnya. Baik, itulah yang disebut dengan Ramadan. Syahrul Ramadan, kata Allah, di bulan ini berpeluang selama sebulan aku akan ampuni dosa-dosa. Melalui hadis tadi disampaikan, alladzi unzila fihil Quran. Bulan ini begitu istimewa karena pada saat itu diturunkan Al-Quran. Maka ini menunjukkan bahwa di bulan Ramadan jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Di pertemuan lalu kita sudah sampaikan tentang kebiasaan Nabi, dan kita sudah antarkan program Nabi sampai dengan Ramadan, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, baik membacanya ataupun mengkajinya, juga demikian dengan menghafalkannya. Sekarang kita akan bahas satu rahasia yang saya janjikan di pertemuan lalu. Ada rahasia di ayat ini yang menunjukkan kepada kita bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran saat Ramadan. Dan orang yang bisa berinteraksi dengan benar seperti ini, maka Allah akan menjamin selepas Ramadan akan dipermudah oleh Allah urusan-urusannya, dan dibimbing langsung oleh ayat Al-Quran, dibimbing langsung oleh ayat-ayat Al-Quran yang dikajinya saat Ramadan itu. Bagaimana cara yang dimaksudkan? Itu yang coba kita akan tampilkan dalam bahasan malam hari ini. Semoga Allah mudahkan dan memberikan kenyamanan dalam kita untuk mengkajinya, insyaallah. Ya, mulai kita ikhlaskan niat kita dan jauhkan dari segala hal yang tidak ada kaitan dengan ta'lim, supaya ilmu bisa meresap dalam jiwa kita, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. وبينات من الهدى والفرقان وبينات من الهدى والفرقان. Fokus. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Kita akan berhenti sampai ayat ini. Nanti bagian kedua kita akan bahas ba'da isya. Saya mulai bagian pertama dulu, fokus baik-baik. Di pertemuan lalu kita telah keluarkan cara berinteraksi dengan Al-Quran
dan kita siapkan itu menjadi agenda yang kita kerjakan saat Ramadan nanti. Saya sudah sarankan kepada Anda, insya Allah Ramadan tahun ini kemungkinan besar akan 30 hari. Kemungkinan besar akan 30 hari. Nanti di penghujung kajian saya tunjukkan kepada Anda, insya Allah nanti berdasar hitungan hisab, dan kemungkinan juga akan berkesesuaian dengan ru'yat. Insya Allah tahun ini Ramadan di Indonesia tidak akan berbeda dari Sabang sampai Merauke. Dengan izin Allah semua akan bersamaan memulai Ramadan pada tanggal 1 Ramadan 1440 Hijrah. Ya, dan bertepatan dengan hari yang sama, tidak akan beda, harinya sama. Jadi tidak akan beda, termasuk bulan Masehinya, hari Masehinya akan sama, tidak akan beda karena ketinggian hilalnya sama. Berapa ketinggian hilalnya? Nanti bagian kedua saat masuk kepada segmen kedua kita akan bahas. Ya. Nah, kemungkinan besar nanti kalau 30 hari Ramadannya bagi 3 bagian. 1, masih ingat? Perbanyak bacaan. Ya, dalam memperbanyak bacaan ini istilahnya disebut dengan apa? Qiraah. Ya, ingat ya, malu sama orang-orang soleh di zaman dulu. Imam Asy-Syafi'i bisa sehari 2 kali khatam, ya kan? Maka kita maksimalkan ya sedapat yang kita bisa. Saya sarankan 10 hari pertama selesaikan khatam Quran itu. Bagi ke dalam 3 juz kepada teman-teman, mesti beda. Walaupun sehari nyampe 3 juz, target 3 juz. Sehari itu Anda bacakan setiap sebelum sholat 15 menit 15 menit sebelum sholat, setelah sholat. Perhitungannya begini, 1 juz saja, misal 148 ayat, 7 ayat Al-Fatihah, 141 ayat Al-Baqarah. Karena Al-Fatihah sudah kita hafal betul di dalam hati kita, hafal di dalam kepala. Jadi Al-Quran itu ada yang hafal di dalam kepala, ada yang hafal di luar kepala, masih di luar. Nah, kebanyakan kan yang di luar kepala. Al-Fatihah karena di dalam kepala, maka hitungannya jadi ringan. Tambahkan Al-Baqarah 141 dibagi 5, dapatnya kurang lebih 28. Subuh 28, zuhur 28, asar 28, maghrib 28, isya 28. Supaya mudah dibagi 2 lagi. Sebelum subuh 14, setelah subuh 14. Demikian sampai ke isya. 14 ayat itu paling lama 5 menit kita baca. Jadi kalau Anda bisa investasi 5 menit sebelum waktu sholat dan setelah waktu sholat, berarti Anda pertama antum bisa qiraah, selesai khatam Al-Quran. 10 hari kedua mulai tilawah. Al-Baqarah dulu, saya pengen Al-Fatihah dulu. Ada tawaran dari Al-Quran, Anda bisa mengerjakan tilawah dengan metode yang ini. Begitu Anda kerjakan, Anda akan dijamin oleh Allah, akan dimudahkan hidup Anda setelah Ramadan. Tidak cukup dengan amin, kita bahas dulu. Nah, bagaimana metode tilawahnya? Ini yang belum saya ajarkan, fokus. Perhatikan baik-baik. Ayatnya memberikan isyarat. Di bulan Ramadan, kata Allah, saya turunkan Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran itu? Hudan linnas. Hudan, jamak dari kata hidayah. Ini sering saya terangkan. Hidayah berarti petunjuk, bisa berarti solusi dari problem yang dihadapi. Mau kemana Pak? Saya mau ke MM misalnya. Jalannya, maka ditunjukkan.
al-ihsan. Kemana jalannya? Klik al-ihsan. Maka Google menunjukkan pada Anda hidayah. Berangkat. Berangkat sampai ke tujuan. Anda punya persoalan, konsultasi, diberikan jalan, begini caranya, begini, itu hidayah. Petunjuk yang Allah turunkan bisa lewat si fulan, bisa manusia, bisa alam-alam di sekitaran. Hidayah bisa juga berarti jalan. Jalan yang dilalui, jalan yang dilewati, jalan yang kita dibutuhkan untuk mendapatkan akses termudah menuju apa yang ingin kita dapatkan. Nah, tiga hal ini, kalau Anda ingin gabungkan, ada petunjuk, ada solusi dari masalah, ada jalan yang menghubungkan pada tujuan. Kalau dijamakkan bentuknya, maka katanya berubah bentuk jamak. Hidayah menjadi hudan namanya. Hudan. Sekarang perhatikan. Kata Allah, saat saya turunkan Al-Quran itu, isi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu bukan bacaan semata, tapi di dalamnya ada banyak hidayah-hidayah untuk manusia. Dari Al-Fatihah itu sampai dengan An-Nas, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, sampai dengan An-Nas, itu semua hidayah isinya. Semua masalah hidup kita ada di situ petunjuknya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan petunjuk di rumah tangga, ada di situ. Anda jalani petunjuk rumah tangga di situ, damai kehidupan rumah tangga Anda. Bukankah saat Anda akan menikah, di surat undangan Anda tuliskan ayat Quran? Ar-Rum tuh, Quran surat 30 ayat 21. Silahkan cek sekarang dalam setiap undangan-undangan, pasti tertulis di situ. Firman Allah Subhanahu wa taala. Quran surah 30 ayat 21. Cuman yang anehnya yang ngundang enggak baca ayatnya. Yang dikirim undangan suruh baca, yang ngundang enggak baca. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan petunjuk bagaimana caranya samara, sakinah, mawadah dan rahmah, hanya menjadi nama. Anda perempuan pengen nikah, nama Anda Samara. Jelaskan dalam hadis Nabi SAW. Nah makanya ketika Allah sampaikan, hey di bulan Ramadan ini saya turunkan Quran. Cuman kalian mesti sadar, Quran yang saya turunkan bukan cuma jadi bacaan, isinya petunjuk hidup. Jangan sampai ada yang baca Quran tapi nggak paham isinya. Maka di bulan Ramadan ini Allah langsung mendorong kita untuk bisa menelaah isi Al-Quran. Keluarkanlah isi-isi Al-Quran itu, pahami isinya dan terapkan dalam kehidupan. Maka manhaj yang ingin saya ajarkan pada kesempatan malam hari ini, kalau Anda ingin tilawah, coba keluarkan tema-tema yang Anda butuhkan, kemudian temukan ayat-ayatnya dan tilawahi itu selama bulan Ramadan. Contoh, rumah tangga misalnya. Fokus, sudah berapa lama Anda jadi ayah? Sebelum ayah kan suami. Sebelum suami kan anak. Ya kan? Baik, dari anak lah balik. Anak, kemudian suami, ayah, jadi kakek. Sepuh. Dan akhirnya tinggal menunggu masuk ke masa pikunnya, kemudian wafat. Fase 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fase. Kadang-kadang ada orang sudah sampai ke fase yang keempat, gak pengen segera pikun, ke fase 2 lagi, balik lagi. Ya. Tenang Bu, akan saya bahas, tenang. Ya, lihat sini. Anda sudah jadi di mana posisinya? Contoh misalnya, ayo di rumah tangga kan ada yang jadi anak. Pasti setiap kita yang hidup pasti punya ayah, punya orang tua. Posisi Anda anak. Posisi Anda siapa? Suami. Posisi Anda apa? Ayah. Kesini sandingkan istri, ibu, nenek. Ini nggak usah dibahas ya. Sampai sini dulu. Pertanyaan saya, selama Anda menjadi anak selama ini, pernahkah mengeluarkan tuntunan jadi anak sesuai dengan bimbingan Al-Quran? Selama Anda menjadi suami sampai dengan maghrib kali ini, pernahkah mengeluarkan bimbingan dalam Al-Quran jadi suami seperti yang Allah inginkan? Seperti yang Nabi tunjukkan? Mungkin di rumah tangga itu masalah nggak pernah tuntas, bukan antum kurang hebat, karena antum nggak pernah belajar solusinya. Padahal masalah sederhana. Orang lain, mohon maaf, gelarnya nggak banyak-banyak amat seperti antum. S1 aja nggak lulus, nggak nyampe S1, mimpi aja enggak.
SMA aja nggak kedapatan, sekolah sampai SMP, berumah tangga puluhan tahun normal-normal aja. Antum S1 lulus, S2 cum laude, S3 summa cum laude, gelar profesor, masalah nggak pernah tuntas-tuntas. Di luar antum jadi juara, di dalam rumah masalah nggak pernah tuntas. Orang lulusan SMP cuman senyum, masalah selesai. Antum kuliah sampai 2 jam, masalah nggak tuntas. Apa yang salah? Coba dicek lagi. Kenapa tidak Anda kemudian bercita-cita Ramadan kali ini saya akan keluarkan tentang tuntunan ayat rumah tangga dalam Al-Quran. Maka yang perempuan, yang istri dan ibu, keluarkanlah ayat-ayat tentang menjadi istri dan ibu yang baik. Keluarkan ayatnya. 1, perempuan itu tugasnya apa? 2, ciri perempuan itu bagaimana? Ayatnya keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5. Tilawahi. Begitu Anda selesaikan, koreksi. Ini yang belum saya dapatkan. Ini yang sudah saya hasilkan. Yang sudah istiqamah, yang belum pelajari kembali. Mohon bimbingan kepada Allah. Selesai Ramadan Anda praktekkan. Demi Allah saya katakan, rumah tangga Anda akan tenang. Kalau tidak percaya silakan. Lakukan, rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Antum yang kerja selama ini, kerja. Pertanyaan saya, pekerjaan antum diridhoi Allah apa enggak? Berkah enggak pekerjaan antum? Jangan-jangan selama ini kerja, tapi pekerjaannya menurut Allah enggak berkah. Berkah itu kan ziyadatul khair. Ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Sekarang cek antum kerja, pakaian nambah, kendaraan nambah. Tapi penambahan itu mendapatkan ridho Allah atau tidak? Jangan-jangan orang baru punya sepeda. Sepeda itu sudah mengantarkan dia ke masjid untuk sholat, untuk ke majlis ilmu, ya belajar dengan baik. Selain dia juga bekerja. Tapi motor antum tuh, mobil antum, baru sekedar mengantarkan antum ke Taman Safari, ke Ragunan, ke Lembang, ke Puncak, ke mall, kondangan. Kapan antum memenuhi undangan Allah dengan mobil yang telah Allah berikan kepada antum itu? Tuh pakaian-pakaian antum tuh. Orang yang pakaiannya biasa-biasa, dia pakai untuk tahajud malam harinya. Antum pesan sekarang, besok dipakai kondangan, dan itu disimpan lagi dalam hari. Kapan Anda pakai ibadah? Dan semua itu akan bersaksi di hadapan Allah. Makanya saya pernah katakan, jangan sampai ada satu helai pakaian pun pernah Anda gunakan, tapi belum pernah dipakai untuk ibadah. Itu berat nanti di hadapan Allah. Saya pernah ajarkan pada Anda, kalau punya titipan pakaian baru, Allah titipkan nih, pakai dulu untuk ibadah. Minimal pakai sholat sunnah. Wudu, pakai sholat sunnah. Sholat sunnah wudu, pakai. Begitu sujud, mohon pada Allah, ya Allah jadikan pekerjaan pakaian ini berkah. Jadikan untuk meringankan hisab saya di yaumil qiyamah. Jadi kalau Anda sudah tidak berurusan dengan pakaian itu lagi, Andanya sudah besar, pakaiannya sudah nggak muat lagi, maka ringan hisab Anda. Orang lain pakai, selesai urusan Anda dengan pakaian itu. Tuh alas kaki Anda, berapa kali dipakai untuk berbuat maksiat? Kacamata yang Anda gunakan, berapa kali dipakai untuk berbuat maksiat? Jangan-jangan nggak ada keberkahan di situ. Harap-harap pengen menumpuk harta yang banyak, tapi nggak ada berkahnya. Kumpulin, tabungan miliaran, meninggal. Apa yang mau dipakai? Yang dimakan cuma segitu-gitu aja. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengetahui pekerjaan kita terbebas dari segala hal yang tidak Allah inginkan? Turunkan ayat-ayat pekerjaan. Semua turunkan, apalagi ayo. Ayat-ayat jadi anak, ayat-ayat untuk belajar, ayat-ayat untuk bekerja. Itu kalau Anda praktekkan saat Ramadan, ambil 10 hari yang kedua, lalu keluarkan tujuan Anda, tuliskan temanya. Keluarkan ayat-ayatnya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Pelajari ini semua, dan insya Allah sempurna kehidupan Anda. Kalau sudah cukup dengan masalah ini, pindah ke ibadah. Misal, ada yang mau haji nanti, kan biasanya Ramadan selesai, Syawal, Zulqa'dah berangkat kan? Manasik berangkat, Zulhijjah haji. Kenapa Anda tidak tilawahi ayat-ayat haji dari sekarang? Keluarkan ayat-ayat haji, Al-Baqarah 196 sampai dengan 203. Petakan. Begitu sampai ke bulan haji sudah siap Anda dengan semua makna ayat-ayat tadi. Tafsirnya munculkan. Ya, jadi saya sambil keluarkan, misal saya akan bahas tentang tafsir rumah tangga. Membahas urusan rumah dan tangga. Saya keluarkan ayatnya. Yang harus Anda siapkan mushafnya, tambah dengan terjemah, tambah dengan tafsir. Gak usah banyak-banyak. Yang ringan aja, misal yang standar tafsir Ibnu Katsir. Ya. Kalau urusan sosial tafsir Al-Maraghi misalnya. Kalau mau hukum tafsir Al-Qurtubi misalnya. Kalau mau yang ringkas padat dari bahasanya Al-Baydawi. Kalau mau lebih dalam At-Tahrir wa Tanwir,
ada tafsir Asy-Sya'rawi. Tapi kalau Anda ingin padat, singkat, cari tafsir Ibnu Katsir misalnya. Dari sekarang siapkan. Demi Allah saya katakan nggak mahal Pak Bu. 315.000 3 jilid. Untuk akhirat Anda. Bayangkan 315.000 sampai ke akhirat. Anda aja isi pulsa 100.000 habis 15 hari. Anda bayangkan pulsa dunia Anda kumpul-kumpulkan. Kenapa pulsa akhirat Anda tidak tanamkan dari sekarang? Jelas ya? Itu yang pakai bahasa Arab semua 315.000. Kalau pakai terjemahan mungkin nambah dikit ya. Nah, supaya tidak salah paham, tambahkan. Apa yang ditambahkan? Keterangan ulama, carikan YouTube-nya. Belajar dari situ halaqah tafsir Syekh Fulan tafsir Ibnu Katsir. Jadi Anda buka tafsirnya, kemudian lihat tayangannya, baca Qur'annya, tapi pada ayat-ayat yang telah Anda tetapkan sebelumnya. Untuk yang anak, keluarkan ayat-ayat tentang anak. Untuk yang orang tua, keluarkan ayat-ayat orang tua. Kalau bisa tilawah, bikin program satu keluarga. Pak, Ma, insya Allah Ramadan kali ini kita belajar rumah tangga dulu yuk. Ayo, Bapak bahas rumah, Mama bahas tangga. Nyambung. Pak, Papa Bapak belajar tentang ayat-ayat pekerjaan saja. Keluarkan, tanamkan. Kalau sudah begitu, insya Allah kehidupan rumah tangga kita, termasuk apa yang kita harapkan bisa selesai dengan Al-Quran. Nanti ba'da Isya, saya akan bacakan cepat ayat-ayat yang mungkin Anda butuhkan. Dari mulai tahap yang paling rendah sampai tahap yang paling tinggi. Saya akan bacakan dengan agak lambat, Anda boleh catatkan, atau nanti tayangan setelah ini, Anda bisa ambil tayangannya, Anda catatkan, dan ayat-ayat apa yang Anda akan tilawahi di saat bulan Ramadan nanti. Siap insya Allah? Baik. Saya cukupkan dulu karena sudah masuk waktu Isya. Kita tunaikan salat Isya berjamaah. Setelah itu kita masuk ke bahasan yang selanjutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.